Permisi Pak. Iya, bentar John, ada apa? Ini Pak, saya mau melapor. Lapor apa ya? Rumah saya kemalingan Pak. Loh, kemalingan kok lapor ke saya? Kan Bapak lurahnya. Masa mau lapor ke Om Banjir sih? Ya maksud saya kamu lapornya ke kantor polisi lah. Saya mana bisa memecahkan kasus kemalingan. Hadeh, ya udah deh. Iya John, maaf ya. Iya. Ayo lo Pak Lurah, nonton apaan? Apaan sih John? Wah, ketahuan nontonnya. Apaan sih? Ini cuma drakor kok. Bisa-bisanya jam kerja gini nonton drakor. Lah, kan tugas saya udah selesai. Ah, parah. Parah. Bobrok dah nih kelurahan. Iya, saya juga dari kemarin-kemarin menerima laporan yang sama. Tapi mohon maaf, nggak bisa kita selesaikan sekarang. Kalau nggak bisa gimana dong Pak? Barang saya pada hilang loh. Saya tuh sedang menangani kasus yang sama. Dan ini berkas udah numpuk. Jadi mohon bersabar mas, ngantri. Emangnya di sini ada berapa orang sih Pak polisinya? Intinya nggak cukup untuk menangani banyak kasus. Jadi tolong bersabar dulu mas. Ya udahlah. Main nyelonong aja orang. Dasar, nggak ada sopan santunnya sama pelayan masyarakat. Gara-gara oknum-oknum nakal nih. Saya jadi ikut-ikutan nggak dihormatin. Assalamualaikum. Nying. Munying. Waalaikumsalam. Om, ada apa? Ini Nying, gua mau laporan kehilangan. Maksudnya? Rumah gua kemalingan Nying. Lah, kenapa lapornya ke gua, Om? Gua udah ke kelurahan dan kantor polisi, tapi nggak ada solusi Nying. Ya, terus kenapa kemari? Ya minta bantuan lu lah Nying. Waduh, Tolonglah Nying. Gua bingung mau minta tolong ke siapa lagi. Masa gua minta tolong ke Om Banjir sih? ya udah deh, Om. Kita cek dulu rumah, Om. Oke Nying, makasih ya. Ya, Om. Ayo. Yuk Nying. Gimana Nying? Kalau dari apa yang gua analisa sih, besar kemungkinan pelakunya ini manusia, Om. Berarti pocong yang semalam datang buat ngagetin gua tuh manusia. Kira-kira gitu, Om. Wah, kurang ajar. Kalau tahu dia manusia mah tadinya gua hajar tuh pocong. Gua minta waktu hari ini buat cari sidik jarinya deh ya, Om. Siapa tahu gua bisa dapetin data pelakunya. Iya Nying, silakan. Wah, parah. Kenapa, Jo? Lagi viral nih, Lek. Ada teror pocong bawa celurit. Ternyata orangnya ngerampok. Di mana tuh, Jo? Di desa sebelah, Lek. Waduh, ngeri juga tuh. Jangan sampai di desa ini juga terjadi gitu dah. Idenya itu loh, ada-ada aja dah. Itu cara ngerampoknya gimana, Jo? Jadi dia tuh ngetok-ngetok pintu, Lek. Pas yang punya rumah keluar, langsung ditodong pakai celurit. Kalau kaget dan orangnya pingsan, barang tinggal dicuri. Tapi kalau ngelawan, yang punya rumahnya ya dibacok. Wah, ini sih bahaya banget. Ini nih akibatnya kalau pejabat pada korupsi. Lah, apa urusannya, Jo? Kalau yang di atas sana nggak pada korupsi, pasti kebutuhan ekonomi rakyat bisa terpenuhi, Lek. Nah, ini nih biasanya gara-gara orang butuh uang, cari kerja susah, biaya hidup naik, dan lain-lain lah. Akhirnya orang pakai jalan pintas, nyuri lah, ngebegal lah, ngerampok lah. Kalau ketangkap dihukum yang berat. Giliran para koruptor yang bunuh banyak anak-anak, kelaparan cuma dipenjara sebentar. Kurang kejam gimana lagi coba? Udah, Jo, udah. Fokus aja sama cerita warga. Jangan jauh-jauh bahasnya. Siapa? Siapa sih?
pocong. Nying, Munying, Nying, Suara Pak Dayat tuh. Munying. Ada apa Pak Dayat? Ini Nying, saya mau lapor kehilangan. Wah, Bapak kan lurah, ngapain lapor ke saya? Ya kan walaupun lurah, tapi ini bukan bidang saya, Nying. Ya Bapak lapornya ke kantor polisi lah. Tuh, Nying, lagi pada sibuk Nying polisinya. Aduh, emang gimana ceritanya kok bisa kehilangan? Kayaknya ada yang pura-pura jadi pocong buat ngerampas harta saya, Nying. Bentar, berarti pelakunya ini masih berkeliaran di kampung ini. Siapa, Nying? Saya hampir dapetin pelakunya Pak. Bapak pulang aja deh. Wah, mantap. Oh iya, Nying. Dih, main tutup pintu aja si Monying. Gini-gini gua lurah. Kurang ajar bener. Udahlah, gua mau ke kantor lagi aja. Gua mau lanjut nonton drakornya. Kemarin sampai episode berapa ya? Wah, parah banget. Terus lu udah nemuin pelakunya belum, Nying? Gua udah dapetin sidik jarinya sih. Cuma gua nggak ada alat buat ngebacanya. Kayaknya gua mau minjem dulu sih sama Pak Ian. Terus apa nih saran lu? Sementara kita aktif ronda dulu aja, Bud. Mengantisipasi orang ini takut beraksi lagi. Oke deh, ntar malam gua merapat ke pos ronda. Oke, siap, Bud. Gua baru kemarin aja tuh Nyeng lihat beritanya, seliweran di medsos. Terus apa yang harus kita lakuin, Nying? Sebenarnya secara simpel ya kita patroli malam ini. Setuju, gua sama Budi, lu sama Alek Nyeng. Kita patroli sendiri-sendiri, Jo. Jir, kenapa harus sendiri-sendiri? Supaya kita lebih luas menjangkau wilayah. Terus kalau kita ketemu pelakunya gimana? Pantau dan segera Sherlock. Kalau lu berani ya hajar aja dulu. Kan gua nggak pandai berantem kayak Budi. Ya seenggaknya pantau lah. Kalau ketemu gua mah langsung gua sikat aja tuh. Kalau begitu lebih bagus, Jo. Ya udah yuk kita berpencar aja sekarang. Takutnya ada korban lagi. Oke deh, yuk lah. Gas. Model pocongnya bagaimana tuh, Yat? Sambil bawa celurit, Jir. Wajahnya ngeri banget. Kalau ketemu warga yang barbar bahaya tuh. Di kampung sebelah kemarin-kemarin ada yang nyamar jadi pocong gitu ya. Dia juga bawa celurit, digebukin sama warga. Ya bagus lah. Siapa suruh nyamar jadi pocong? Gue juga kalau ketemu sama orangnya, gue hajar. Si Dayat aja tuh penakut. Bukannya malah dilawan, pingsan dia. Malah pingsan dia. Ya setan mana takut sama setan. Maksud lu apaan, Yat? Maksudnya gue setan gitu? Bukan gua lo yang ngomong. Wah, lu gak bener lu. Bikin gua emosi aja lu, Yat. Udahlah, gua mau pulang aja. Tuh bayarin kopi gua tuh. Jangan sampai lu gak bayarin, awas aja lu. Udah bikin gua emosi, gak mau bayarin, bikin gua tambah pusing aja lu, Yat. Sebodoh amat, gua gak ngurusin lu, Yat. Sono lu, pergi dari gua. Mau minta bayaran kopi aja? Dramanya banyak amat sih, Banjir. Nggak ada indikasi apa-apa di sini. Gua coba lanjut ke sana deh. Masih sepi-sepi aja di sini. Nah, itu dia pocong jadi-jadian yang selama ini dicari-cari. Ketemu juga. Gak pakai lama deh. Gua hajar aja langsung. Iya. Loh, kok tembus? Berarti setan. Loh, si Harjo tuh. Kenapa tuh dia lari-larian? Lek, Kenapa lu, Jo? gua lihat pocong yang kita cari, Lek. Di mana, Jo? Di sebelah sana, Lek. Yaudah, ayo kita ke sana. Woi, Lek, tunggu. Jo, lihat. Ada orang ketiduran tuh. Dia pingsan kali, Lek. Ayo, Jo, kita bantu. Lek, dengerin gua dulu. Kita bantu dia dulu yuk, Jo.
Ayo kita bawa dia masuk. Ada. Halo Pak Ian. Iya Nyeng, ada apa? Ini Pak, saya mau minjem fingerprint scanner. Bisa nggak? Oh bisa, buat apa Nyeng? Ini Pak, ada kasus kemalingan di kampung. Kenapa nggak lapor aja ke kantor polisi? Udah Pak, tapi pada sibuk yang di sananya. Waduh, ya udah deh, nanti ke rumah saya aja ya. Besok pagi deh ya Pak. Bapak berangkat tugas jam berapa? Jam 10 Nyeng. Ya udah, saya besok ke tempat Bapak sekitar jam 8 atau 9-an deh ya. Iya Nyeng, siap. Ya udah, makasih Pak. Iya Nyeng. Hah? Maksud lu setan? Iya, Lek. Waduh, masa sih Jo? Udah, ayo kita harus kumpul sama yang lain buat rembukin lagi. Ayo deh. Angkat tangan. Loh, ada apaan nih Pak? Ikut kita ke kantor polisi. Waduh, Kita sedang berpatroli karena mendapati laporan warga kalau akhir-akhir ini ada pencurian dan kalian mencurigakan. Tapi kita nggak nyuri, Pak. Rekan saya sudah menemui dan bertanya ke pemilik rumah. Faktanya mereka kehilangan TV. Kalau itu bukan saya, Pak, pelakunya. Saya nggak tahu. Kita akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terlebih dahulu sampai kita bisa memutuskan kamu bersalah atau tidak. gimana Jo? Lu sih, Lek, main nyelonong aja. Jadi disangka maling kan kita. Duh, sorry Jo. Gua gugup juga sih lihat orang pingsan. Ada, Alek. Hah? Yang bener Pak? Iya Nyeng, saya dikabarin tadi dari kantor polisi. Duh, makin ribet aja urusannya. Ya udah deh Pak, saya mau coba temuin Harjo dulu ke kantor polisi. Iya Nyeng. Ada apa Nyeng? Si Harjo sama Alek ketangkep polisi Pak. Dikira mau ngerampok rumah karena kepergok. Loh kok bisa? Lagi pada ngapain mereka emangnya? Kita lagi nyari pelaku yang pura-pura jadi pocong sambil bawa celurit. Hah? Bukannya orangnya udah mati ya? Mati? Iya Nyeng. Itu tuh kejadiannya sekitar 1 minggu lalu. Si pelaku mati digebukin warga di desa sebelah. Bentar, kalau gitu yang datang meneror akhir-akhir ini siapa dong? Bisa jadi ya setannya itu Nyeng. Masalahnya setelah pocong itu neror, selalu ada kehilangan barang di rumah orang yang diteror. Riwayat setan itu semasa hidupnya kan suka nyuri. Mungkin kebawa kali Nyeng kebiasaannya sampai mati. Munyeng mau ke kantor polisi dulu deh Pak. Munyeng juga ada janji nih sama Pak Ian di rumahnya. Oh iya deh Nyeng. Permisi Pak. Iya, ada apa? Saya mau ketemu sama orang yang bernama Harjo. Saya dengar semalam dia ditangkap. Ada keperluan apa ya sama dia? Ada yang mau saya tanyakan terkait kesalahpahaman penangkapan semalam Pak. Saya yakin dia nggak ada niat mencuri. Kasus itu sedang kami dalami bersama pemilik rumah yang barangnya hilang. Iya Pak, saya tahu. Saya bisa membantu Bapak nemuin pelakunya. Itu tugas kita sebagai polisi. Lebih baik tunggu kabar selanjutnya dari kita saja. Saya ada janji sama Pak Ian sebentar lagi Pak. Bisa bantu nggak biar urusannya selesai? Ada urusan apa sama Pak Ian? Bisa saya ketemu Harjo Pak? Ya udah ayo ikut saya. Pas gua hajar tembus Nyeng. Berarti bisa dipastikan kalau itu hantu Nyeng. Lu nggak bohong kan Jo? Serius Nyeng, gua kagak bohong. Tolongin gua Nyeng, gua nggak mau di penjara. Mana di penjaranya bareng si Alek lagi. Kalau bareng Amel mah gua rela di penjara 10 tahun juga nggak apa-apa. Anjir, ya udah lu sabar aja dulu ya. Gua bakal coba beresin. Janji ya Nyeng, lu bakal keluarin gua dari penjara. Gua nggak janji Jo buat lolosin lu. Gua harus temuin pelaku aslinya dulu. Masalahnya pelakunya hantu Nyeng. Mana bisa lu temuin? Nasib gua gimana dong nih? Pelakunya manusia Jo, bukan hantu. Hantu nggak punya sidik jari. Apa strategi lo bakal berhasil, Nyeng? Kita akan coba Bud. Abis ini gua bakal hubungin Pak Lurah buat ngasih informasi ke warga supaya nggak buka pintu kalau ada suara ketukan pintu. Terus pelaku aslinya udah ketemu, Nyeng? Gua tadi abis dari rumah Pak Ian. Gua udah minjem alatnya. Kemungkinan sebentar lagi pelakunya bakal ketahuan. Oh, oke deh kalau gitu, Nyeng.
Oke, ketemu juga lo. Dari desa sebelah ya. Iya bener, cerita orang yang nyamar jadi pocong di desa ini baru aja terjadi minggu lalu. Kalau boleh tahu gimana tuh ya ceritanya? Jadi gini bang, waktu itu ada seseorang yang nyamar jadi jubah pocong. Dia bawa celurit, dia meneror warga ke rumah-rumah. Gak jarang dia bakal bacok orang yang mencoba melawan aksi jahatnya. Orang itu datang mengetuk-ngetuk pintu rumah warga dengan kepalanya. Beberapa hari dia selalu lakuin itu. Sampai akhirnya warga kesal dan memergoki aksinya. Orang itu dikejar-kejar oleh warga. Dia tertangkap dan dihajar. Emosi warga tak terbendung hingga akhirnya orang itu mati. Setelah kejadian itu, desas-desus warga terdengar bahwa arwahnya penasaran dan terus meneror warga. Konon, dia akan berkeliaran di beberapa desa hingga 40 hari. Begitulah ceritanya. Jadi intinya kita hanya butuh menunggu sampai 40 hari buat tidak lagi diteror hantu itu. Kayaknya itu juga sih bang. Ya udah deh kalau gitu. Makasih banyak nih informasinya. Iya siap. Wah, setan! Ayo lo, kejebak gua lo. Hahaha, ketangkep lu sekarang. Rasain nih. Hiya! Intinya orang ini memanfaatkan hantu pocong yang meneror warga agar pingsan, Pak. Di saat orang yang menemuinya pingsan, disitulah dia memanfaatkan momen buat masuk ke rumah warga. Lalu dia lancarkan aksinya buat mencuri beberapa barang warga. Bingung saya kalau udah melibatkan hantu gini mah. Ya udah deh, yang penting pelakunya udah ketangkep. Ya udah Pak, kalau gitu saya minta teman saya dikeluarin. Oh iya, baiklah, tunggu di sini. Siap Pak. Waduh, suara itu lagi. Oh iya, kata si Monyeng, hantunya masih beberapa hari lagi berkeliaran. Dan yang penting, jangan buka pintu. Gua pakai headphone aja deh kalau gitu, biar gak ngerasa terganggu sama suara itu. Kemana si Dayat? Ketok-ketok pintunya nggak mau dibuka. Yat. Dayat, woi Yat, jawab lu Yat, ngumpet aja lu. Yat, jangan diam aja lu. Yat, ngopi yuk ke tempat Sidarto. Lu malah kelonan. Woi Dayat, diam aja lu, dipanggilin. Tak pernah mengira semua ini berlalu begitu cepat. Hati ini merasa bersalah saat ku tak dapat penuhi keinginan